Shalom saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya Pendeta Mel Atok. Saya mengucap syukur bahwa saat ini saya bisa kembali berbagi berkat kepada saudara-saudara sekalian dimanapun Anda berada. Terima kasih banyak saudara terus mau mendukung kami untuk memberitakan Injil melalui channel ini. Dan saya bersyukur bahwa di channel ini kita berkhotbah secara monolog baik dalam ibadah-ibadah raya maupun dalam ibadah-ibadah yang lain, termasuk ketika saya diundang untuk KKR di beberapa tempat, saya posting khotbah-khotbah saya dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentu saya juga masih banyak belajar. Saya sering membaca komentar-komentar dari saudara-saudara. Kebanyakan saya lihat banyak yang sangat mendukung, memberi semangat kepada kami. Dan saya percaya kita sama-sama dipakai Tuhan. Saudara dipakai untuk menyemangati saya, untuk saya memberitakan Injil. Dan lebih daripada itu, saya bersyukur bahwa di jam-jam doa saya selalu berdoa begini. Tuhan, ampuni dosa saya, layakkan saya masuk dalam hadirat-Mu, dan pimpinlah hamba dengan Roh Kudus, supaya doa-doa hamba ini betul-betul doa yang dikendalikan oleh Tuhan. Bahkan Tuhan sendiri yang menaruh beban-beban doa. Dan salah satu beban doa yang saya sering doa hari-hari ini, baik saya pribadi atau saya dengan istri, kami berdoa buat semua orang yang sudah subscribe di channel ini, saudara-saudara. Dan terima kasih banyak. Kami semakin bersemangat untuk terus mengabarkan Injil. Bahkan saya ada siapkan program di channel ini semacam podcast begitu. Saya masih mempersiapkan beberapa alat, ruangan, dan saya rindu ketika saya podcast baik dalam bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah saudara tanyakan di kolom komentar yang belum saya responi karena kesibukan pelayanan. Tim saya akan melihat pertanyaan-pertanyaan tersebut dan di podcast itu kami akan juga menjawab pertanyaan, tetapi juga biasanya saya mengundang saudara-saudara seiman yang punya pengalaman iman luar biasa dengan Tuhan. Dan selain itu juga saya melakukan tentu tanggapan-tanggapan terhadap peristiwa sekitar kita, di bangsa kita, di lingkungan kita. Lalu kita kaitkan dengan pemberitaan Injil. Nah, yang viral baru-baru ini sesuai dengan tema yang saya angkat di thumbnail atau judul dari video ini adalah seputaran Holy Wings yang memakai dua nama besar, yaitu Muhammad dan Maria. Pada hari tertentu siapa yang berkunjung ke Holy Wings yang nama Muhammad akan mendapatkan minuman gratis dan sudah pasti beralkohol. Ya, kemudian yang nama Maria juga mendapatkan minuman gratis, begitu. Dan mungkin itu metode mereka untuk menarik pelanggan sehingga ada hal seperti itu. Dan memang kasihan karena berujung kawan-kawan Islam kemudian demo dan kelihatannya itu akan diproses hukum seperti itu, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan bagi kita pada kesempatan ini melalui video yang saya buat ini, kalau gara-gara memakai nama Muhammad kemudian orang-orang Islam sudah demo, bagaimana dengan orang Kristen? Dia juga pakai nama Maria. Nama Maria juga kita tahu ini nama seorang wanita kudus yang dipakai oleh Tuhan. Wanita yang dipilih, dikuduskan oleh Allah. Dan melalui Maria Tuhan Yesus dilahirkan. Dan kalau kita tahu di kalangan saudara-saudara Protestan maupun Katolik, pribadi Ibu Maria itu luar biasa. Tetapi memang kalau kita belajar Alkitab, kan Maria itu ada banyak saudara-saudara, ya. Bukan hanya Maria Ibu Yesus, ada Maria Magdalena, ada Maria di Roma, ada Maria saudari dari Lazarus, ya. Nah, itu Maria juga begitu. Nah,
Apakah kita perlu demo seperti itu ya? Wah, jangan pakai nama Maria. Apakah perlu demikian? Saya pikir kita Kristen ini sudut pandangnya beda ya. Kalau kita bicara minuman keras, ya minuman keras memang jelas ada sejumlah ayat yang dengan tegas melarang minuman keras ya. Yesaya, saya ingat di dalam beberapa bagian firman Allah ya. Yesaya pasal 5, ini kalau saya KKR dulu saya ingat saya selalu mengutip ayat-ayat ini karena mengingat di daerah saya ini kalau bicara minuman keras, kalau kami tidak bimbing, kami tidak khotbahi, maka takutnya kebablasan ya. Kristen itu tidak larang minum alkohol sepanjang ada tujuan-tujuan dan maksud tertentu karena alasan kesehatan atau perjamuan kudus itu kan minumannya beralkohol ya, tetapi dalam takaran yang pas. Makanya Paulus bilang sama Timotius dalam 1 Timotius 5 ayat 23 ketika Timotius dalam keadaan sakit, pencernaannya tidak lancar atau lagi bermasalah, di sana Paulus tulis, lalu Paulus bilang jangan minum air saja, tambahkan anggur sedikit supaya pencernaanmu yang bermasalah itu bisa diobati gitu. Ternyata memang minuman alkohol, tapi dalam dunia kesehatan ada khasiat tertentu dari alkohol itu untuk menangani penyakit-penyakit tertentu. Nah, jadi yang dilarang bukan minum, tapi yang dilarang tuh mabuk, apalagi sampai level kecanduan. Nah, makanya saya kalau KKR di daerah saya, di NTT atau di Papua atau di Ambon atau di Manado, ya saya harus ingatkan, atau di mana-mana tempat. Nah, salah satu ayat yang sering saya munculkan adalah Yesaya pasal 5 ayat 11. Secara eksplisit dikatakan, celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus mencari minuman keras. Ini sudah level kecanduan, makanya dikatakan celakalah, ya kan? Dan duduk-duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan anggur. Berarti Kristen juga memang tidak bisa toleransi minum minuman keras sampai kecanduan, sampai kategori pemabuk. Tambah lagi, Yesaya pasal 5 ayat 22 ya. Dikatakan celakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras. Iya kan? Jadi Kristen juga sangat tegas aturannya seputaran minuman keras. Kalau sampai sudah level jago minum, juara minum, ayat ini mengatakan celakalah. Nah, jadi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jelas bahwa kalau sudah level pecandu, sudah tidak bisa hidup tanpa miras, selalu sampai mabok, sampai akhirnya merugikan diri sendiri. Lambungnya rusak, kesehatannya rusak, gara-gara minuman keras, ya. Nah, ini saya pikir ini sudah kategori berdosa. Bahkan ada ayat yang mengatakan pemabuk tidak masuk surga, saudara-saudara. Ya, saya tunjukkan lagi ayatnya di dalam Galatia ya. Galatia pasal 5, saudara-saudara, mulai ayatnya yang ke 19 sampai seterusnya ya. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Paulus juga terikat ini juga, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Tuhan Yesus bilang, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang semakin mendekat, sebenarnya anak-anak Tuhan itu punya satu kewaspadaan yang tinggi, berjaga-jaga, tidak boleh terikat dengan pesta pora dan kemabukan. Banyak hal duniawi, tapi salah satu yang Tuhan persoalkan adalah pesta pora dan kemabukan. Ya, saya baca dulu
Lukas 21 ayat 4, firman Allah berkata dengan jelas, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Dan masih banyak data lain. Tapi saya mengangkat data-data ini untuk mengingatkan semua orang Kristen atau orang di luar Kristen yang mau tahu gimana sih respon Kristen. Kok orang Islam sudah demo persoalan Holy Wings bawa-bawa nama Muhammad, tapi orang Kristen kok tidak demo? Apakah orang Kristen itu kompromis dengan kemabukan? Tidak. Soal minuman saya sudah beri keterangan. Tidak dilarang minum dengan alasan-alasan tertentu. Tetapi kalau sudah kecanduan, pemabuk, nah itu jelas dosa. Bahkan hukumnya jelas, bisa neraka. Kenapa bisa neraka? Bukan karena mabuk itu, tapi mabuk itu adalah manifestasi orang yang tidak percaya Yesus, orang yang tidak taat Yesus, atau orang yang hanya mengaku Yesus di mulut tapi tidak bertobat. Nah ini repot. Oleh karena itu, seputaran Holy Wings ya, yang pakai nama, salah satu nama orang yang dikuduskan Tuhan di dalam Kristen, yaitu Maria. Bahkan andai kata dia pakai nama Yesus pun, ya kami harus akui bahwa nama Yesus, nama Maria itu sebenarnya nama pribadi yang luar biasa. Kalau Yesus adalah Tuhan, Maria adalah hamba Tuhan, dan kalau nama-nama mereka ini dipakai juga oleh banyak orang. Dan faktanya bahwa ada orang yang pakai nama Yesus tapi hidupnya jahat. Bahkan di zaman Yesus saja ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas. Ada orang juga mungkin pakai nama Maria tapi hidup tidak mengasihi Tuhan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat, kalau mereka mengambil nama-nama ini lalu dipakai kepada hal-hal yang tidak beres, ya urusan kami sebagai orang Kristen. Kami tidak akan demo berlebihan. Kami hanya memilih untuk mempraktikkan apa yang Tuhan Yesus katakan, seperti di kayu salib, perkataan terakhir Yesus disalib. Tuhan Yesus bilang, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi baik buat kami, kalau orang Islam mau demo silakan. Kristen tidak perlu demo. Kami hanya berdoa, Tuhan ampuni supaya jangan pakai nama-nama, apalagi kalau nama Yesus itu jelas tidak boleh. Tetapi ya sudahlah, kami ampuni dan kami pesan, kalau bisa jangan berbuat dosa lagi. Kan begitu. Satu kali orang tangkap, ini kasus lain, bukan kasus mabuk, kasus persinahan. Orang tangkap seorang perempuan di dalam Yohanes pasal 8 ya. Kalau saudara pelajari Yohanes 8 ayat 1 dan seterusnya. Lalu mereka bawa kepada Yesus, mencobai Yesus dan berkata, menurut aturan Musa orang seperti ini harus dilempari dengan batu sampai mati. Lalu respon Tuhan Yesus melihat mereka, Yesus bilang, siapa di antara kalian yang tidak berdosa, hendaklah dia yang pertama kali melempari perempuan ini. Lalu Yesus tulis di tanah. Ya tahu, selesai Yesus tulis, tunduk, dan tidak ada satupun dari antara mereka yang membawa perempuan itu untuk dihakimi, dilempari dengan batu seturut hukum Taurat itu. Tidak ada yang melempari. Karena mungkin mereka juga sadar, wah kalau ngomong dosa, kami semua juga berdosa, kan begitu. Lalu mereka pergi, mereka jalan, tinggal perempuan itu sendiri. Lalu Yesus bertanya kepada perempuan itu, di mana mereka? Tidak ada yang menghukum engkau. Perempuan itu bilang tidak ada. Yesus bilang, aku juga tidak akan menghukum engkau. Pergi dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi ya, mungkin ini ada pelajaran penting juga buat manajemen Holy Wings tentunya. Tapi buat kami Kristen ya sudahlah. Kita tidak usah demo-demo begini begitu. Kita punya ajaran Kristen itu lain. Kita menegur, mengingatkan. Ya saya juga tidak bisa melarang orang demo. Tapi kalau kita bisa beri kesempatan mengampuni orang, itu jauh lebih baik. Saya juga tidak bilang, oh kalau orang bermasalah kita tidak boleh lapor polisi. Bukan itu maksud saya. Maksud saya ialah, ya sudahlah. Kita jangan terlalu heboh ikut-ikutan orang. Kita tunjukkanlah kekristenan itu seperti apa. Ya sudah, mengampuni saja.
Dan ya semoga mereka tidak mengulang kesalahan yang sama. Dan kalau bisa, memang bisnis jangan menghancurkan orang begitu ya. Karena kalau orang sudah terikat miras, kemabukan, itu nanti larinya bisa macam-macam dosa. Makanya kenapa Efesus 5 ayat 18 bilang, janganlah kamu mabuk anggur, tapi kamu harus dipenuhi Roh Kudus. Hendaklah kamu dipenuhi Roh Kudus. Atau penuh dengan Roh Kudus. Mabuk anggur tak terkendali. Dipenuhi Roh Kudus terkendali. Kalau mabuk anggur, orang bisa bersinah, orang bisa orang bisa bunuh orang bisa mencelakai diri sendiri karena banyak yang mabuk lalu berkendaraan sembarangan, masuk got, tabrak orang dan lain sebagainya. Banyak sekali hal buruk yang diakibatkan oleh kemabukan. Oleh karena itu orang Kristen, kita tidak usah ikut-ikutan demo, kita mengampuni, tapi kita juga jaga diri supaya kita jangan jatuh ke dalam dosa. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan karena saya pikir penting juga meresponi kenapa Kristen tidak perlu demo-demo dalam kasus seperti ini ya. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan dulu yang hina-hina agama kita saja kita ampuni. Tapi akhirnya kalau mereka ditangkap di proses hukum ya, itu saya melihat cara Tuhan. Urusan kita ya mengampuni, melakukan yang terbaik, mendoakan. Tapi juga tentu kita juga tidak seada-adanya tinggal diam. Dalam kasus tertentu tentu kita bisa jalur hukum dan lain sebagainya. Tapi tidak dengan kebencian atau mengharapkan kematian, kehancuran orang. Dengan kasih yang Tuhan Yesus sudah berikan di hati kita, kita lepaskan pengampunan. Saya Pendeta Mela Atok, kiranya respon saya ini berkenan. Dan terima kasih buat semua yang mendukung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.